Bawaslu Provinsi NTB menetapkan Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat sebagai desa anti politisasi SARA. Penetapan ini dilakukan dalam pertemuan langsung dengan kepala dan warga desa di Balai Desa Lingsar pada Kamis 24 November 2022. Anggota Bawaslu NTB sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Hasan Basri mengatakan, deklarasi Desa Anti Politisasi SARA tersebut merupakan inisiatif Bawaslu NTB untuk mewujudkan komitmennya dalam menciptakan pemilu yang damai, aman, dan bebas dari hoaks serta ujaran kebencian yang berdasarkan politisasi SARA, di mana sebelumnya isu-isu SARA menjadi isu yang santer terdengar di ruang publik selama pelaksanaan tahapan pemilu sebelumnya. Selain itu, pendeklarasian Desa Lingsar sebagai desa anti politisasi SARA dilandaskan pada dinamika sosial dan kemasyarakatan di desa tersebut yang majemuk dan multikultural, di mana kemajemukan kultur tersebut cukup rentan untuk menjadi sasaran oknum-oknum politik dan menggunakan sentimen SARA yang berujung pada pelaksanaan pemilu yang tidak kondusif. Dinamika tersebut membuat Desa Lingsar dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam mencegah politisasi SARA, penyebaran berita bohong, serta ujaran-ujaran kebencian guna menghindari terciptanya konflik horizontal dan disintegrasi masyarakat. Pendeklarasian Desa Anti Politisasi SARA ini menjadikan Desa Lingsar sebagai desa percontohan untuk mengkampanyekan pemilu damai serta menjadi desa binaan Bawaslu NTB untuk mengembangkan pendidikan politik, pencegahan politisasi identitas, ujaran kebencian, hingga pencegahan politik uang saat pemilu. Sementara itu, Kepala Desa Lingsar, Sahyan, mengatakan bahwa menjadi suatu kebanggaan bahwa desanya ditetapkan sebagai desa anti politisasi SARA dan menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Provinsi NTB untuk menciptakan pemilu damai. Menurutnya, perbedaan kultur dan identitas tidak seharusnya menjadi hal yang menciptakan disintegrasi, namun harus menjadi hal yang menguatkan kerukunan serta persatuan bangsa. Lebih lanjut, pihaknya juga akan mendukung upaya Bawaslu NTB untuk menciptakan pemilu damai dan bebas politisasi SARA, serta meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif di desanya. Kami berkomitmen untuk menjaga kerukunan warga dan menjadi contoh bagi desa lain untuk turut menjaga pelaksanaan pemilu damai yang bebas politisasi SARA, ujarnya dalam pertemuan tersebut. Kedepannya, Bawaslu NTB akan berkolaborasi dengan desa-desa lainnya untuk mendorong gerakan-gerakan berbasis kemasyarakatan dan melakukan pencegahan pelanggaran untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang damai, jujur, dan adil. Ya, sebelum pura ya didirikan, yang lebih dulu kemali ya. Kemali dari sana dulu sejarahnya tempat menghilangnya salah seorang wali ya, Syiah Islam. Jadi beliau tajamkan tongkat menghilang keluar air, maka namanya desa kita Lingsar. Ling itu suara, sar itu air, jadi suara air. Itu sejarah ya, di mana bukti sejarah itu Islamnya ada di sana di desa ini ya. Itu ada pancuran 9 di dalam 4 untuk laki-laki, 5 perempuan, yang di luar untuk pemilihan umum 9 pancuran laki-laki, 9 pancuran pada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada ritual ya, ritual upacara ya, perang tupat atau kecuali perang tupat biasa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah tentunya
Dari semua itu adalah kembali kepada kita semua. Mari kita semua, khususnya masyarakat desa, kita jaga ya, kerukunan antar umat beragama ini supaya tetap ya tidak mau terganggu oleh orang-orang luar. Kami Desa Linsar dengan tokoh-tokoh masyarakat akan tetap menjaga yang namanya kerukunan antar umat beragama. Mungkin itu saja yang bisa Kami atas nama keluarga besar Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih banyak. Namun bahasanya tadi saya sempat bincang-bincang sama Pak Kades, ternyata Pak Kades dulu ini tentang NTD harus membuat kampung atau desa atau lingkungan anti politik utara untuk pemilu tahun 2024. Yang pertama, pemilu tahun 2024 insya Allah untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPR pusat sampai DPR kabupaten memilih wakil-wakil kita baik kita di provinsi maupun di kabupaten. Nah, proses pemilu maupun proses pemilihan sudah ada aturan mainnya. Ya, sama kayak pemilihan kader, ada aturan mainnya. Siapa yang berhak nyalon, siapa yang berhak tidak nyalon, siapa yang berhak dipilih, siapa yang berhak dipilih, itu sudah ada aturan lain. Nah, dalam pemilu maupun pemilihan yang memiliki mandat tertinggi adalah rakyat, adalah penunggu salut kita semua. Jadi walaupun kami penyelenggara, kami tidak punya hak mutlak mau menjadikan si A jadi DPR, si B jadi bupati, si C jadi presiden, itu bukan wewenangnya kami penyelenggara. Yang memiliki wewenang atau mandat atau daulat adalah rakyat itu sendiri. Pak Kades, Pak Kadun, Camat Kangkung, penjual bakso, pedante itu besok hari itu sama suaranya, sama-sama satu suara. Saya yang memilih wakil-wakil kita baik di pusat, di provinsi maupun di kabupaten. Nah, proses pemilu maupun proses pemilihan sudah ada aturan mainnya. Ya, sama kayak pemilihan kader, ada aturan mainnya. Siapa yang berhak nyalon, siapa yang berhak tidak nyalon, siapa yang berhak dipilih, siapa yang berhak dipilih, itu sudah ada aturan mainnya. Nah, dalam pemilu maupun pemilihan yang memiliki mandat tertinggi adalah rakyat, adalah penunggu salut kita semua. Jadi walaupun kami penyelenggara, kami tidak punya hak mutlak mau menjadikan si A jadi DPR, si B jadi bupati, si C jadi presiden, itu bukan wewenangnya kami penyelenggara. Yang memiliki wewenang atau mandat atau daulat adalah rakyat itu sendiri. Pak Kades, Pak Kadun, Camat Kangkung, penjual bakso, pedante itu besok hari itu sama suaranya, sama-sama satu suara. Saya maka dibutuhkanlah semangat atau kesadaran kita bersama, baik kami selaku penyelenggara dan penunggu kami selaku tokoh atau sebagai pemilih. Nah, di dalam proses kita berpemilu tentunya pasti ada intrik, ada permainan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang coba kami di Bawaslu NTB memetakan. Bahkan kami ingin meminimalisir agar tidak terjadi dugaan pelanggaran. Kalau yang sering ngetren menunggu kami baca di televisi itu paling soal politik uang, orang beli suara dan lain sebagainya. Kita lupa ada yang sering dimainkan dalam proses pemilu itu adalah soal politik identitas atau politisasi SARA. SARA itu tidak hanya bicara agama, tapi juga bicara suku, ras, dan anti golongan. Itu sangat baik dan itu sejarah. Nah, kalau kita meminjam istilahnya para kiai, para tuan guru itu bahwa al-muhafadzatu ala qadri salih wal akhdhu bil jadidil hasan. Kalau ada sebuah tradisi pada zaman dulu itu dia baik, dia bagus, maka wajib hukumnya kita pertahankan. Jika ada tradisi zaman dulu dia tidak baik, maka wajib hukumnya kita tinggalkan. Alhamdulillah wa syukurillah kalau yang dengar dari mukadimahnya Pak Kades tadi, ini sejarahnya itu memang sudah akur dari zaman sekarang. Jika ada masyarakat atau peserta kampanye atau tim kampanye atau calon dalam proses kampanyenya berbicara soal SARA,
itu ada sanksi pidananya, dia bisa dipenjara. Nah, kami di Bawaslu selalu menghindari yang namanya orang di penjara. Makanya kami bentuk yang namanya Kampung ini dengan harapan pada saat pemilu nanti, khususnya di desa ini, orang memilih atau tidak memilih itu bukan karena suku, bukan karena agama, bukan karena ras dan antar golongan. Jadi dia memilih seseorang itu karena hati nuraninya. Dia tidak memilih pun juga bukan karena syarat, tapi karena hati nuraninya. Jika ini bisa kita lakukan, maka saya sangat yakin desa ini akan menjadi role model, menjadi pilot project konsolidasi demokrasi di NTB. Bahkan bila perlu di Indonesia akan kita buat seperti ini. Dan 2019 itu tidak terulang lagi. Semua itu bisa terjadi apabila kita semua, terutama yang ada di sini, punya komitmen bersama, punya semangat bersama, bahwa pemilu maupun pilkada itu adalah hajatan 5 tahun raya. Tapi persaudaraan, persahabatan, perkawanan itu minat dunia ilal akhirat. Ya, soal Deklarasi. Kami masyarakat Desa Lisar Kabupaten Lombok Barat. Siap menjadi pengawas pemilu partisipatif. Yang akan mensukseskan pemilu tahun 2024 yang demokratis. Bermartabat. Dan berintegritas dengan menolak politisasi sara.